Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elviana Febi Dujanti, NIM 19040206020 dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin dan Humaniora UIN Wali Songo, Semarang. Kali ini saya akan mereview sebuah aplikasi takhrij hadis, yakni Al-Mawsu'ah Al-Hadisiyah dari Dora.net. Nah, aplikasi yang rilis pada Desember 2012 ini merupakan aplikasi yang secara resmi dikeluarkan oleh Durrar As-Sunni Foundation for Hadith Encyclopedia, yang kemudian mengalami banyak penyempurnaan sampai yang terakhir diupdate yakni tanggal 9 April 2021. Aplikasi Al-Mawsu'ah Al-Hadisiyah ini mendapatkan rating 4,8 dengan 28.000 ulasan dan telah didownload lebih dari 1 juta pengguna. Oh iya teman-teman, perlu diketahui juga, aplikasi Al-Mawsu'ah Al-Hadisiyah ini merupakan sebuah aplikasi yang bisa diandalkan untuk memverifikasi kebenaran hadis yang dapat diakses secara gratis. Dengan menggunakan aplikasi ini, kita bisa mengakses beragam fitur canggih, diantaranya mampu melihat mana hadis sahih dan muslim maupun hadis umum yang tidak valid tanpa menggunakan jaringan internet. Jika kita buka aplikasinya, tampilan pertama yang akan terlihat ialah terdapat 4 menu. Pertama ada Al-Bukhari wa Muslim. Dalam fitur ini kita dapat membaca kitab Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Ini bisa kita lakukan tanpa perlu menggunakan internet. Namun jika kita melakukan pencarian maka butuh jaringan internet untuk mengaksesnya. Kemudian di menu berikutnya ada juga Al-Hadis Muntasyirah La Tasih. Ini menyediakan hadis-hadis yang tersebar akan tetapi bukan termasuk hadis sahih. Dan selanjutnya ada menu Al-Mufaddalah. Fitur ini menyediakan catatan, dan yang terakhir ada juga guide atau panduan dari aplikasi Al-Mawsu'ah Al-Hadisiyah. Baik, sekarang mari kita coba untuk mencari hadis melalui awal kata dengan menggunakan kolom pencarian. Jangan lupa, ini kita siapkan jaringan internetnya juga. Oh iya, sebelum itu, sekarang kita coba perhatikan di bawah kolom pencarian ada 2 fitur lagi, yaitu mutakhosis dan ghairu mutakhosis. Nah, dalam penjelasannya sendiri, mutakhosis ini digunakan untuk orang yang memiliki pengetahuan tentang hadis. Sebaliknya, pada ghairu mutakhosis itu berlaku bagi orang awam yang belum mengetahui perihal hadis. Kenapa ini perlu diperhatikan? Karena nantinya ini akan berdampak pada hasil dari kolom pencarian, dan itu disesuaikan dengan kemampuan pemahaman penggunanya. Nah, sekarang mari kita coba untuk mencari hadis lewat kolom pencarian ini. Coba kita cari hadis innamal a'malu binniyat. Nah, di sini bisa kita lihat kalau yang ghairu mutakhosis ada 4 hadis, sedangkan yang mutakhosis itu ada 37 teman-teman. Ada banyak sekali ya. Nah, di sini bisa kita lihat kalau yang ghairu mutakhosis itu ini hadisnya. Kemudian ada rawinya yaitu Umar bin Khattab, terus ada muhadisnya. Nah, muhadisnya di sini yang mencatatkan hadis itu yaitu Muslim, dan ada masdarnya atau sumber dari kitabnya dari Sahih Muslim. Kemudian ada Sofa al-Raqamnya, dan juga ada Khulasah atau ringkasan hukum hadisnya. Di sini tertulis sahih, dan yang terakhir ada Syarah al-Hadis atau penjelasan dari hadis ini secara rinci. Kalau kita klik di sini, nah ada penjelasannya, ada takhrijnya juga. Kemudian ada penjelasan dari hadis yang kita cari ini secara lengkap. Dan ini bisa kita salin teman-teman. Bisa dengan seperti ini atau bisa juga dengan dibagikan melalui link seperti ini. Nah, itu yang mutakhosis dan yang ghairu mutakhosis. Ini yang mutakhosis. Nah, di sini kita juga bisa membagikan hadis yang kita cari dengan menggunakan media sosial yang kita punya, seperti dengan Twitter, Facebook, WhatsApp, dan juga aplikasi lainnya seperti email, kemudian Instagram, dan seterusnya. Bisa juga diberi bintang seperti ini supaya kita bisa lebih mudah carinya. Seperti itu. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita perhatikan di sini, ini ada fitur di bawah. Nah, itu juga bisa kita gunakan teman-teman. Jadi mulai yang paling ujung kanan di sini ada hajmul khot, yaitu untuk menentukan ukuran dari khotnya supaya kita bisa menentukan font yang kita gunakan seberapa. Kemudian di sebelahnya ini yang khot, yang sebelahnya ada bahs mutaqaddim. Ini merupakan pencarian terstruktur, jadi kita bisa mengatur nih apa aja sih yang akan kita cari seperti itu. Kemudian selanjutnya ada juga qira'ah lailah, ini mode malam supaya mata kita tidak sakit ketika melihat gadget ini terlalu lama. Kemudian ada juga tashkil. Nah, tashkil ini kita bisa memakai harokat atau tidak. Nah, ini yang pakai harokat.
Kalau ini yang tidak. Kemudian yang terakhir ada tanbihat. Nah, ini semacam disclaimer dari software atau aplikasi ini. Kemudian jika kita klik di tombol menu, ini juga sudah ada menu-menunya. Nah, ini bisa mempermudah kita dalam mencari dan juga menggunakan aplikasi ini. Selanjutnya, berbicara mengenai kelebihan dan juga kekurangannya. Kalau misalkan kita lihat kelebihan dari aplikasi ini sendiri, aplikasi ini tentu sangat memudahkan kita dalam mencari hadis secara instan dan juga lengkap dengan identitas hadisnya, mulai dari rawinya, muhadisnya, masdar, kemudian sohah rokem dan juga khulasohnya, dan tentu saja ada penjelasannya atau syarahnya. Nah, bisa kita lihat nih kalau misalkan yang di mutakhosis juga. Nah, ini nih sudah dilengkapi, uniknya aplikasi ini juga sudah dilengkapi mutakhosis dan ghairu mutakhosis. Kalau yang mutakhosis di sini tidak ada syarahnya biasanya. Atau nanti seperti ini. Kita bisa melihat perbedaannya kan sama yang ghairu mutakhosis. Di sini ada syarahnya. Jadi kita bisa lebih memahami hadisnya. Atau bahkan biasanya juga ada takhrijnya seperti itu. Jadi bisa diatur nih lewat aplikasi ini sendiri. Kemudian juga fitur-fitur yang ada di bawah ini sangat membantu kita, karena mulai dari ukuran fontnya, mode gelap terangnya supaya mata kita tidak sakit jika terus-terusan melihat layar handphone, dan juga isi dari aplikasi ini bisa kita salin atau bagikan melalui media sosial yang kita punya. Akan tetapi, sebagaimana segala sesuatu tentu tak terlepas dari sisi kekurangannya. Begitu juga dengan aplikasi ini. Aplikasi yang sudah terbilang canggih dan lengkap ini masih dibilang kurang, sebab tampilannya yang menggunakan full bahasa Arab alias tidak ada pilihan bahasa, sebab ini membuat orang awam jadi susah dalam mengeksplor dan memahami kinerja dari aplikasi ini. Maka alangkah baiknya jika sudah dilengkapi dengan fitur mutakhosis dan ghairu mutakhosis, semestinya juga ada fitur pemilihan bahasa, sehingga bagi pengguna yang awam tidak menguasai bahasa bisa maksimal dalam menggunakan aplikasi ini. Nah, bisa kita jumpai kan mulai dari tampilan awal memang aplikasi ini itu full dengan bahasa asing ya, bahasa Arab seperti itu. Tidak kita jumpai di sini pemilihan bahasa atau pengaturan lainnya. Nah, oke, baik, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan yang saya sampaikan mengenai review dari aplikasi Takhrij Hadis Al-Mawsu'ah Al-Hadisiyah kali ini. Terima kasih sudah menyimak penjelasan dengan baik. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan sampai jumpa di penjelasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.